Dia lahir pemberian para dewa, disayang, dimanja, tumbuh jadi penjudi, suka sabung ayam, berhutang, mencuri, ayah yang penyayang meminta harta pada naga, anak durhaka dia memotong ekor naga, naga marah, ayah marah, beri pembatas pada tanah, dan tanah merekah, semakin lebar membentuk sebuah selat. Inilah kisah legenda Manik Angkeran, asal-usul Selat Bali. Pada zaman dahulu kala, di tanah yang subur dan damai, berdirilah kerajaan Daha. Di sudut kerajaan itu, hiduplah seorang Brahmana suci yang terkenal karena kesaktiannya bernama Empu Sidimantra. Hari-harinya dipenuhi tapa dan semedi, menjalin hubungan batin dengan alam semesta dan dewata. Ia hidup dalam kesunyian, permohonan panjang pada Sang Hyang Widi agar diberikan keturunan. Hingga pada suatu malam yang sunyi, Empu Sidimantra duduk bersila dalam semedinya. Tiba-tiba, cahaya terang turun dari langit dan jatuh dekat pohon di depannya. Dari cahaya itu terdengar suara lembut nan agung. Wahai Empu Suci, permohonanmu dikabulkan. Terimalah titisan suci ini sebagai anugerah. Dalam sekejap, dari cahaya itu muncul sebuah manik-manik. Permata itu perlahan-lahan berubah wujud menjadi seorang bayi laki-laki yang wajahnya bercahaya laksana bulan purnama. Bayi itu diberi nama Manik Angkeran karena ia lahir dari manik suci, pemberian dewata, dan angkeran karena aura agung dan sakral yang menyelimutinya sejak lahir. Manik Angkeran tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Apapun yang ia inginkan dipenuhi oleh Empu Sidimantra tanpa ragu. Penuh harap akan masa depan anak satu-satunya itu. Manik kini remaja tampan dan gagah. Namun, perangainya jauh dari ayahnya. Ia tak suka bertapa, tak suka belajar, hanya gemar bersenang-senang. Hari-harinya dihabiskan di arena sabung ayam. Ia gemar berjudi, bersorak keras, tak pernah betah di rumah meski ayahnya terus berharap ia berubah. Empu Sidimantra mulai resah. Ia menasihati Manik. Nak, jangan terlalu larut dalam kesenangan dunia. Tapi Manik tak mau mendengarkan. Kepalanya sudah dikuasai judi. Manik tak lagi pulang. Ia habiskan hari-harinya di berbagai tempat judi hingga hutangnya menumpuk. Namun egonya makin besar. Matanya hanya tertuju pada kemenangan berikutnya. Sayangnya, Manik Angkeran jarang beruntung. Setiap kali berjudi sabung ayam, ia selalu kalah dan meninggalkan utang. Hartanya pun lambat laun habis tak bersisa. Hutang Manik Angkeran semakin menggunung. Ia khawatir dan gelisah hingga berkeringat karena dikejar para penagih hutang. Dalam keputusasaan, ia menyelinap ke ruang penyimpanan sang ayah. Peti tua tempat harta disimpan perlahan dibuka. Emas dan perhiasan terlihat. Satu demi satu diambilnya secara diam-diam. Ia kembali ke gelanggang sabung ayam dengan penuh percaya diri. Namun, nasib buruk tak jua menjauh. Kekalahan demi kekalahan yang selalu didapatkannya. Hari demi hari berlalu, harta milik ayahnya terkuras habis. Tapi Manik belum juga berhenti. Kini ia kembali dikejar para penagih. Wajahnya pucat, bajunya lusuh, tak ada lagi yang bisa diberikan. Suatu pagi, Empu Sidimantra membuka peti rahasia. Matanya membelalak kaget melihat peti hartanya kosong. Dia segera menyadari Manik Angkeran telah mengambil hartanya itu. Empu Sidimantra duduk termenung mengenai anaknya yang memiliki sifat tidak baik. Dia sedih memikirkan masa depan anaknya itu. Manik Angkeran meminta maaf atas perbuatannya yang telah menggunakan seluruh harta sang ayah untuk berjudi. Namun Manik belum sadar, ia masih memelas
meminta bantuan sekali lagi. Utangku belum lunas, Ayah. Satu kali lagi, tolonglah. Kemurkaan sang empu pun memuncak. Kau bukan anak yang kuminta pada dewa. Manik Angkeran bersimpuh di hadapan ayahnya. Tangannya menggenggam erat, matanya memohon. Tapi tak ada lagi harta untuk diberikan. Empu Sidimantra hanya diam dengan penuh luka. Begitu besar kasih Empu Sidimantra kepada anak sematawayangnya. Meski kecewa dan terluka oleh kelakuan Manik, hatinya tak sanggup membiarkan sang putra tenggelam dalam nestapa. Pada suatu pagi yang sepi, Empu Sidimantra duduk bersila di altar suci. Hatinya terhimpit dilema, lalu ia memejamkan mata, memohon petunjuk kepada para dewa. Dari semedinya, terdengarlah bisikan halus nan suci. Jika ingin menyelamatkan Manik, pergilah ke Gunung Agung dan panggillah sang penjaga harta, Naga Besuki. Tanpa ragu, sang empu berangkat seorang diri. Ia menembus hutan lebat dan angker. Duri dan semak menggores jubah sucinya, namun langkahnya tak goyah. Setibanya di puncak Gunung Agung yang sunyi dan penuh wibawa, Empu Sidimantra menggoyang genta perak miliknya. Dentangnya menggema sampai ke dasar bumi. Dari balik kabut, muncullah naga besuki agung bermata tajam, sisik mengkilap bagai batu permata, dan lidahnya bercabang. Wahai Empu Suci, apa tujuanmu memanggilku dari peraduanku? Dengan penuh kerendahan hati, Empu Sidimantra menyampaikan maksudnya. Memohon secuil harta demi melunasi utang anaknya yang sudah salah menjalani hidup. Naga besuki menatap tajam. Kau boleh membawa harta ini, namun sampaikan pada anakmu, gunakanlah dengan bijak dan jangan ulangi kesalahan lagi. Empu Sidimantra membungkuk dalam hormat dan bersyukur. Ia berjalan kembali ke rumah dengan sekarung harta yang berat namun penuh harapan. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan harta itu kepada anaknya. Dengan suara tegas penuh cinta. Gunakan ini untuk melunasi hutangmu. Berhentilah berjudi, anakku. Simpan sisanya untuk kehidupan yang baik. Manik Angkeran menunduk, menitikkan air mata dan bersumpah. Aku janji, Ayah, aku tak akan mengulangi lagi. Namun, janji itu hanya tinggal janji. Beberapa minggu kemudian, jejak kaki Manik kembali menyusuri jalan menuju gelanggang sabung ayam. Kali ini, dengan lebih banyak uang dan lebih besar keyakinannya. Namun apa daya, Dewi Fortuna belum berpihak. Kekalahan demi kekalahan menghantamnya, dan dalam sekejap harta dari sang naga pun musnah. Dan seperti sebelumnya, dengan wajah penuh penyesalan yang terasa palsu, Manik kembali datang ke rumahnya, membawa satu harapan lagi, meminta lebih banyak uang dari ayahnya. Langit pagi tampak muram, seolah turut merasakan getir di hati. Empu Sidimantra duduk diam, matanya nanar memandang lantai tanah. Rasa kecewa, luka dan murka berkecamuk dalam dadanya. Manik Angkeran tak pernah melihat ayahnya semarah ini. Ia terpukul, tapi tak cukup kuat untuk menanggalkan sifat lamanya. Dalam kebingungan, ia berlalu dari rumah dan duduk termenung di bawah pohon. Tiba-tiba datanglah seseorang yang tadi kenal. Dengan suara pelan ia berkata, "Ikutilah jejak ayahmu ke Gunung Agung. Mungkin di sanalah jalan keluarmu ditemukan." Mendengar petunjuk itu, Manik bangkit. Ia pulang terburu-buru, namun belum sempat bicara, sang ayah justru lebih dulu melangkah keluar. Empu Sidimantra dengan sisa harapan di hati berangkat sekali lagi ke Gunung Agung untuk memohon pada Naga Besuki.
Ternyata benar apa yang dikatakan orang asing tadi. Empu Sidimantra kembali ke Gunung Agung, sementara Manik Angkeran terus mengawasinya dari kejauhan. Langkah sang ayah menembus hutan, mendaki lereng, hingga tiba di gerbang gua suci. Di sana, ayahnya menggoyangkan genta. Getar suci itu menggema, memanggil sang penjaga abadi. Tiba-tiba, dia melihat sesosok naga besar keluar dari gua itu dan berbicara dengan ayahnya. Dilihatnya naga itu memberikan harta yang banyak. Mengetahui bahwa harta yang dibawa ayahnya berasal dari naga itu, dia bertekad melakukan hal yang sama. Dia berpikir bahwa daripada meminta kepada ayahnya, lebih baik meminta langsung kepada naga itu. Usai mendapat harta, Empu Sidimantra kembali pulang. Dari kejauhan, Manik tetap mengikutinya dengan niat jahat mencuri genta milik ayahnya itu. Sesampainya di rumah, Empu Sidimantra beristirahat dan menunggu kepulangan anaknya. Ia bermaksud memberikan harta yang telah diperolehnya. Dari kejauhan, Manik Angkeran melihat ayahnya tertidur lelap. Tanpa ragu, ia segera melaksanakan niat jahatnya, yaitu mengambil genta milik ayahnya. Segera setelah itu, ia berangkat menuju Gunung Agung untuk menjalankan rencananya. Sesampainya di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan genta. Di hadapannya, naga besukih menjulang tinggi bagaikan raksasa, siap menelannya. Naga besukih heran dan bertanya-tanya, bagaimana bisa dia memiliki genta itu? Dengan berbohong, Manik Angkeran mengatakan bahwa dia disuruh oleh ayahnya untuk meminta harta dari naga besukih. Bersamaan dengan itu, Empu Sidimantra terbangun dari tidurnya. Ia terkejut karena melihat kotak penyimpanan pusakanya terbuka dan gentanya telah hilang. Ia pun berpikir bahwa itu adalah perbuatan anaknya. Ia bergegas menuju Gunung Agung untuk memastikannya. Di Gunung Agung, naga besuki mengetahui bahwa Manik berbohong. Dengan perasaan marah, dia memberikan hartanya pada Manik. Dengan suara besar, dia memerintahkan Manik untuk tidak pernah datang lagi. Ketika naga besuki memberikan hartanya, perhatian Manik Angkeran justru tertuju kepada permata besar yang berada di ekor sang naga. Seketika itu juga, sifat tamak Manik Angkeran muncul. Nafsu keserakahannya mendorongnya untuk menebas ekor naga besuki. Naga besuki meraung kesakitan dan berusaha mengejar Manik Angkeran. Akan tetapi, dia kesulitan mengejar karena telah kehilangan ekornya. Naga besuki kemudian menyemburkan api dari bekas jejak kaki Manik Angkeran. Api itu menjalar dengan cepat mengikuti jejak kaki Manik. Hingga akhirnya, api itu menjangkau Manik Angkeran dan membakar tubuhnya hingga hangus. Sementara itu, sepanjang perjalanan menuju Gunung Agung, Empu Sidimantra diliputi rasa cemas. Firasatnya benar. Di tengah jalan, dia menemukan anaknya telah hangus terbakar. Di sampingnya terdapat genta dan potongan ekor naga. Empu Sidimantra berlari membawa sang anak dan potongan ekor itu ke tempat naga besukih berada. Dengan penuh harap, dia memohon agar naga besukih menghidupkan Manik Angkeran kembali. Naga besuki berjanji akan mengabulkan permintaan Empu Sidimantra dengan syarat. Naga besuki meminta Empu Sidimantra untuk menyambungkan kembali ekornya. Dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra berhasil menyambung kembali ekor naga besuki dalam sekejap. Sang naga juga memenuhi janjinya. Asap tebal keluar dari mulutnya. Lalu muncul sosok Manik Angkeran yang telah sembuh seperti sedia kala. Manik Angkeran segera bersujud, meminta maaf kepada ayahnya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya lagi. Empu Sidimantra telah memaafkan anaknya, namun dia tak mau perbuatan menyakitkan sang anak terulang kembali.
Empu Sidimantra menyuruh anaknya untuk hidup mandiri. Kemudian, dia kembali menuju Daha. Di tengah perjalanan, dia memikirkan cara agar putranya tidak kembali dan mengulangi kesalahan yang sama. Dengan tongkatnya, Empu Sidimantra menorehkan garis di tanah. Perlahan garis itu membelah dan membagi daratan menjadi 2 bagian yang terpisah. Belahan tersebut semakin lama dipenuhi air, menjadikannya sebuah selat. Kedua daratan tersebut adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Perairan di antara kedua pulau itu kini dikenal dengan nama Selat Bali. Pesan moral dari kisah ini adalah kasih sayang orang tua memang tak terbatas. Namun kasih sayang yang terbaik adalah kasih sayang yang disertai didikan untuk hidup mandiri dan belajar dari kesalahan. Berjudi, mencuri, dan keserakahan akan mengakibatkan hidup kita menjadi arang. Kebohongan yang terus diulang semakin memperparah keadaan.